Hari ini aku minta izin tak masuk kerja. Masalah setelah harus segera diselesaikan. Siang ini, Bagas akan memutuskan langkah apa selanjutnya tentang Stella. Mau tidak mau, Bagas harus menikahi Stella. Aku tak peduli jika itu akan berpengaruh pada karir atau kehancuran keluarganya. Ini minumlah. Kusodorkan segelas susu ke Stella. Makasih mas, jawab Stella, lalu menerima gelas itu dan meminumnya sampai habis. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, ucapku berusaha menenangkan Stella. Haruskah aku menikahi lelaki tua itu? Terus kuliahku gimana? Kamu bisa kuliah meskipun sudah nikah dan punya anak. Apa kata teman-temanku, mas? Mungkin Kelvin akan menjauhiku. Astaga, ternyata setelah punya cinta yang besar ke Kelvin. Entah kenapa aku merasa Kelvin tak punya hati ke Stella. Setelah melihat ia mengantarkan Yana pulang dulunya. Sekarang, pikirkan kandunganmu. Cinta itu tidak penting. Setelah kamu melihat anakmu nanti, mungkin yang utama adalah anak, bukan Kelvin. Aku bodoh ya mas. Buat apa mengumpat diri? Sekarang persiapkan diri menjadi ibu dan istri Bagas. Berarti aku istri Siri karena ia sudah menikah. Nanti kita dengar putusannya. Sebentar lagi ia akan datang. Di ruang tamu yang pintu dibiarkan terbuka, kami menunggu Bagas. Saat ku telepon, ia tak mengangkat dan bisa jadi sedang dalam perjalanan ke sini. Mungkin jika takdir membuat Stella jadi istri yang kedua, biarlah asal ia tak kekurangan uang karena Bagas lelaki berduit. Akan tetapi justru mobil Mas Jaka yang terlihat memasuki halaman rumah. Yang ditunggu Bagas yang datang malah Mas Jaka dan Mbak Inur. Halo semuanya. Mas Jaka berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar seperti sangat senang sambil menenteng kantong kresek. Inur juga terlihat tersenyum. Mereka tampak aneh dengan sikap itu. Mau apa lagi kamu kesini? Aku bangkit dari duduk melototi mereka. Tenang Bay, kami kesini ingin menepati janji, ucap Mas Jaka sambil melemparkan kantong kresek hitam ke meja. Tepat di depan aku, ibu dan Stella. Apa ini? Tanya ibu dengan nada dingin. Buka aja bu, ucap Inurama. Ibu mengambil kantong itu lalu membukanya. Uang? Mata ibu membelalak melihat kantong berisikan uang kertas yang diikat rapi, seperti baru diambil dari bank. Jumlahnya sangat banyak. Bahkan aku baru pertama melihat langsung uang sebanyak itu. Itu buat pelunasan rumah ini, sisanya buat Stella karena kami merasa bersalah dengan apa yang terjadi. Mas Jaka berkata seolah ia berusaha menebus kesalahan, tapi entah kenapa firasatku mengatakan ia hanya berpura-pura. Tapi mana mungkin uang segini banyak hanya untuk berpura-pura. Sekarang jangan tuntut apa-apa lagi, kami permisi. Mas Jaka dan Mbak Inur berlalu pergi meninggalkan kami yang masih terpana melihat uang ini. Sangat banyak dan bahkan ini seperti mimpi. Jika ia dapat uang dengan waktu cepat, dari mana Mas Jaka dapat uang itu? Jaka sudah berubah. Ia menepati janjinya, Bayu. Kini senyum terpancar dari wajah ibu. Tapi dari mana ia dapatkan uang sebanyak ini? Setelah pun ikut berkomentar.
Iya, kok aneh ya tanggapku. Bayu, kamu tuh jangan berpikir buruk ke kakakmu. Mungkin waktu itu ia sedang kalut hingga tega pada kita. Tapi lihat, ia anak yang bisa diandalkan dan bertanggung jawab. Pujian untuk Mas Jaka keluar dari mulut ibu. Sebenarnya aku sudah biasa mendengar ini dari dulu. Tapi aneh, Inur tiba-tiba baik dan pemurah tuka setelah. Sama sepertiku, aku juga berpikir begitu. Hilangkan pikiran buruk itu. Bagaimanapun juga, Jaka kakakmu dan Inur kakak iparmu, Stella. Lagi pembelaan dari ibu dilontarkan. Der, ponselku bergetar. Aku rokok dari dalam saku, lalu melihat layar ponsel. Bagas, ucapku. Loh, kok malah nelpon? Emang ia tak kesini? Tanya ibu keheranan sama sepertiku, dan mungkin setelah pun merasakan hal yang sama, meskipun ia tidak terdengar menanggapi. Lalu aku menerima panggilan ponsel dari Bagas. Halo, kenapa belum datang? Tanyaku to the point. Loh, bukankah semua sudah sepakat? Jawab Bagas, terdengar mengganjal. Apa maksudmu? Kamu mau main-main? Rasanya ia mempermainkan kami. Bayu, aku sudah beri uang banyak ke kakakmu agar masalah ini tidak diperpanjang. Lagian, bukankah kalian sudah menandatangani surat perjanjian jika tidak menuntutku jika aku memenuhi jumlah rupiah yang diminta? Apa? Surat perjanjian apa? Loh, bukankah kalian mengutus Jaka dan istrinya ke sini? Masa masih bertanya? Ini tidak benar. Kami tidak pernah meminta Jaka dan Inur menemuimu. Justru kami menunggu kedatanganmu siang ini. Aku memperjelas yang sebenarnya. Untuk kali ini panggilan Mas dan Mbak untuk mereka terlalu terhormat. Bahkan sekarang ingin rasanya mengajar Jaka. Tapi mereka sudah menerima uang dariku. Bahkan surat perjanjian yang kalian tanda tangani sudah aku simpan sebagai pegangan. Persetan dengan surat itu. Kamu harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kami akan melaporkanmu polisi. Ancamku tidak main-main. Tak peduli jika ia lelaki berduit dan banyak kenalan. Jadi aku ditipu. Siapa yang menipumu? Jika kamu berurusan dengan Jaka dan Inur, temui mereka dan penjarakan. Bukankah ia saudaramu? Itu bukan urusanmu. Yang penting bertanggung jawab sekarang. Suaraku lantang, bahkan sangat sulit mengontrol emosi. Baiklah, tapi tolong kembalikan uangku semuanya. Kamu beri uangmu pada siapa? Kenapa minta padaku? Tentu aku tak mau mempersulit diri meminta uangnya pada Jaka. Mereka berurusan di belakangku, kenapa aku peduli? Jumlah uang itu tidak sedikit, 500 juta. Bram memperjelas nominal yang ia berikan ke Jaka dan Inur, 500 juta. Bahkan perkiraanku dari kantong kresek yang diberikan Jaka tak sampai 100 juta. Pantas Jaka dan Inur tersenyum senang dan sangat ramah tadinya. Firasatku dan setelah benar, ia sangat aneh, tiba-tiba baik dan peduli. Mau 1 miliar pun aku tak peduli. Minta uang itu ke Jaka dan Inur, setelah itu cepat ke sini atau aku viralkan masalah ini. Aku mengakhiri pembicaraan ini sepihak. Rasanya darah ini sudah naik ke ubun-ubun. Saudara kandung yang dibanggakan dan yang disayang ibu ketimbang aku tega melakukan ini. Jika dulu hanya sekedar hinaan, tapi sekarang ini bukan kasus yang sepele.
Jadi, uang ini setelah menatap uang di meja. Kenapa Bram tidak ke sini, Bay? Tanya ibu. Kenapa ibu tidak mengerti juga dengan ucapan di ponsel barusan? Mungkin masih berpikir baik pada anak sulungnya yang sudah menghancurkan saudara sendiri. Jaka tak pantas disebut saudara. Bayu, ada apa? Apa ia mau melarikan diri? Tanya ibu lagi, karena aku belum menjawab. Uang itu dari Bagas. Jaka dan Inur menemuinya dan melakukan kesepakatan di belakang kita. Bahkan mungkin tanda tangan kita sudah dipalsukan Jaka demi meyakinkan Bagas untuk surat perjanjian agar kita tidak menuntut Bagas, jelasku sambil mengepalkan tangan. Apa? Tidak mungkin, Jaka tidak mungkin melakukan ini semua. Ia saudara kalian, ia anak kandungku. Ibu terlihat shock. Harus berapa kali kejahatan lagi agar ibu percaya dengan sikap Jaka? Jaka, teriak setelah terisak. Bisa kurasakan betapa ia sangat sakit hati sama sepertiku. Tenangkan dirimu setelah ingat kandunganmu dan kesehatanmu. Aku mencemaskan setelah tubuhnya gemetar meskipun masih terlihat lemah. Ini semua gara-gara ibu. Ibu meminjamkan sertifikat rumah demi membebaskan Inur. Aku sudah melarang, tapi ibu lebih memilih kata-kata Jaka. Lihat hidupku sekarang. Bahkan masa depanku hancur demi keserakahan Jaka. Hebat, ia masih mencari kesempatan dari apa yang aku alami. Dalam isakan tangis, Stella berkata pada ibu, "Bukan gitu, Stella. Ibu hanya takut pada bapaknya Inur. Lagian, kasihan Jaka dipukuli. Biar ia dipukul dan mati sekalian. Kenapa aku diselamatkan? Biarkan aku mati, minum racun tikus itu, biar ibu senang karena membela Jaka. Itu kan yang ibu mau. Biar semua yang ibu punya diberikan ke Jaka. Apa ibu tidak memikirkan aku dan Mas Bayu? Jaka yang menggadaikan rumah ini, tapi kami berdua yang dituntut bayar cicilan bank. Jangan bilang gitu, nak. Kalian bertiga anak-anakku." Ibu menyeka air mata, tapi tumpah lagi. "Berapa banyak uang yang diberikan Om Bagas ke manusia iblis itu, Mas?" tanya setelah padaku. Suaranya sudah mulai datar. 500 juta, jawabku. 500 juta, ucap ibu dan setelah serempak dengan mata membulat sempurna. Lalu setelah menumpahkan semua isi dalam kantong kresek ke meja, lalu menghitung setiap bendel uang dengan mudah karena uang itu lembaran 100.000 semuanya. Tapi ada satu bendel uang yang tidak penuh. Perkiraanku itu setengah dari satu ikat yang lain. Hanya 95 juta. Sementara pelunasan rumah ini mungkin hanya sekitar 90 juta. Sisa 5 juta ia bilang untukku beli vitamin dan makanan enak. Dasar maruk, geram Stella, lalu melempar semua uang ke lantai. "Tenang nak, kita bisa minta semua uangnya ke Jaka. Itu yang ibu mau. Ibu senang, aku bisa menghasilkan uang banyak. Tak masalah bukan, meskipun aku hamil karena jual. Asalkan melihat uang banyak, semua aman. Bahkan dosa yang ibu bilang tidak berlaku lagi setelah melihat lembaran uang ini. Aku hebat kan, Bu? Bahkan kakak kandungku dengan senang hati menikmati uang ratusan juta dari hasil menjual aku." Lalu setelah melihat padaku, "Mas Bayu, jangan diam saja.
Aku relakan separuh uang ini untukmu, karena separuhnya untuk ibu dan Mas Jaka. Seandainya aku bisa memilih, uang itu hanya akan kuberikan padamu dan ibu saja. Tapi apa? Jaka lebih cerdik dan licik darimu. Aku menatap Stella dengan rasa iba dan prihatin. Air mataku berhasil menetes. Tapi yang disayangkan di sini sikap ibu. Ibu hanya mencari jalan aman tanpa merasa jika apa yang dilakukan Jaka seolah tidak salah. Apakah dengan meminta semua uang ke Jaka masalah akan selesai? Bagaimana dengan Stella dan anak yang dikandungnya? Rina, kamu benar ingin lepas dariku. Aku sangat mengerti itu. Akulah yang patut disalahkan. Kenapa aku tak bersikap tegas hingga rumah tangga kita hancur? Rina, untuk kesekian kali aku merasa bersalah. Bahkan sangat, batinku teringat Rina. Karena semenjak aku memilih tinggal terpisah darinya, serangkai kejadian mengingatkanku padanya. Apakah ini karma? Kenapa ibu melarangku? Kandunganku? Bukankah dengan itu aku bisa bekerja lagi, dan jika hamil, suruh anak sulungmu meminta tebusan pada lelaki itu? Tenang aja Bu, kita bisa kaya secepatnya. Bahkan ibu bisa membeli mobil dan rumah besar. Aku tak perlu uang itu, karena tujuanku hanya ingin beban ibu dan putra kesayangan ibu ringan. Itu kan fungsi aku dilahirkan. Air mata itu tak hentinya membasahi pipi Stella. Ya Tuhan, aku tak tega melihat penderitaannya. Jangan katakan itu, Nak. Mungkin Jaka khilaf, mungkin juga itu atas hasutan Inur. Inur membawa pengaruh buruk pada kakakmu. Ibu masih terdengar membela Jaka. Khilaf? Pengaruh istrinya? Tapi kenapa Mas Bayu tak seperti itu? Lihat Mas Bayu, rumah tangganya hancur, ulah kita semua. Kenapa ibu tak bisa berbuat hal yang sama ke Jaka? Kenapa Bu? Ya, Stella benar. Perlakuan ibu padaku dan ke Jaka berbeda. Entah apa alasannya. Yang jelas rasa sayang ibu ke Jaka ditunjukkan baik secara sengaja maupun tak sengaja. Bahkan kutukan itu hanya sekali terdengar dan setelah itu berubah baik lagi. Kini aku baru menyadari satu pikiran yang salah. Dulu aku mengira setelah anak yang paling disayang karena ia manja dan semua kemauannya dituruti ibu, meskipun dengan berbagai cara. Tapi kini justru demi Jaka, setelah seperti dikorbankan. Ibu hanya menangis tanpa menjawab. Jangan menangis Bu. Maaf jika aku terlanjur menyalahkan ibu. Aku janji akan diam sesuai keinginan ibu, meskipun aku dikorbankan. Lanjutkanlah sesuai keinginan ibu. Lalu setelah berlalu ke kamarnya, kurang lebih 1 jam berlalu. Suasana hening. Ibu terduduk di sofa, menatap jauh ke depan. Aku tak berani berucap lagi, karena yang terpikirkan keadaan Stella. Apa yang harus kulakukan? Mau apa lagi kamu datang? Tiba-tiba ibu berkata. Kualihkan pandangan ke ibu. Ia menatap ke pintu. Ternyata Jaka dan Inur datang dan sudah melangkah melewati pintu. Tidak kusadari, karena saat datang pun mereka tidak mengucapkan salam. Aku langsung berdiri, menatap marah ke mereka. Masih kutahan karena aku penasaran dengan apa yang mereka inginkan. Pasti masalah uang. Bu, setelah mana? Tanya Jaka. Ia dan istrinya sudah duduk di samping ibu. Di bangkuan Inur ada kotak kue. Mau apa kalian mencariku? Sahut setelah tiba-tiba sudah berdiri di belakangku.
Ia memegang sapu. Jangan banyak kerja, Stella. Toh rumah ini sudah bersih kok. Ini aku bawakan cake. Inur meletakkan kotak cake di meja. Senyum ramah ia perlihatkan. Iya, kue ini enak loh, Stel. Jika kamu suka, kami bisa bawakan lagi. Terlihat Jaka berusaha baik ke Stella. Lalu setelah duduk, Mbak Inur, aku bisa minta tolong buatkan teh panas, pinta Stella. Kenapa aku merasa sikap Stella seperti ada sesuatu? Oh, bisa kok. Bentar ya. Lalu Inur berlalu ke dapur. Kita sesama saudara, apa salahnya saling membantu? Iya kan, Bu, ucap Jaka. Tapi ibu hanya diam. Oh iya, baik. Sebaiknya kamu juga pakai mobil ke kantor. Ada kok mobil tahun rendah seharga 50 juta. Aku tidak punya uang, jawabku dingin. Kamu juga perlu mobil, Stella. Biar semua tetangga melihat kita. Anak ibu sudah punya mobil dan dipandang gaya. Stella menanggapi tersenyum sumbing. Tak lama kemudian, Inur bawa nampan berisi 4 cangkir teh panas. Sambil tersenyum manis, ia menghampiri Stella. Ini Stella, ucapnya sangat ramah. Stella langsung bangkit berdiri sambil memegang kotak berisi kue. Lalu dengan sangat marah, ia melempar kue itu ke wajah Inur. Bukan itu saja, teh hangat juga disiramkan ke wajah Inur dan Jaka. Gerakan seperti kesetanan, 4 cangkir teh hangat sudah tak bersisa. Tidak sampai di situ, sapu juga dilayangkan ke pinggang Inur, lalu mendarat lagi ke perut Jaka. Entah kekuatan dari mana, aku cemas dengan perut Stella. Jika terjadi sesuatu, seandainya Jaka dan Inur membalas. Ah, apa yang kamu lakukan? Teriak Inur berlumuran kue. Ia juga tertuduk setelah pinggangnya dipukul. Ih, panas. Kamu sudah gila apa? Jaka pun ikut teriak sama seperti Inur. Belum sempat Jaka menghindar atau membalas, setelah berlari mendekati Jaka. Lalu, ke lengan Jaka. Astaga, pisau kecil itu sudah ada di saku setelah sebelumnya. Jangan, Stella. Jaka tergagap, takut. Kini, setelah menodongkan pisau ke leher Jaka. Akan tetapi, entah kenapa, aku setuju dengan perbuatan Stella. Di luar dugaan, aku kira akan ada perdebatan panas. Tapi justru sikap kekerasan Stella yang ditunjukkan ke Jaka bentuk membalas sakit hatinya. Mungkin tidak sanggup dengan kata-kata hingga kekerasan dilakukan Stella. Aku tetap diam menikmati ekspresi Jaka ketakutan, ditambah dengan muka Inur sangat tegang, meskipun bedaknya tertutup lumuran kue. Jangan, Stella, teriak ibu syok. Kamu udah gila, mau aku laporkan polisi? Inur pun ikut mengancam. Diam, teriak Stella. Namun pandangan matanya tetap ke Jaka tanpa merubah posisi. Mati aja aku tak takut, apalagi di penjara. Justru aku ingin mengulitinya pelan-pelan hingga tidak membuat susah hidup orang lain. Jangan, Stella. Aku kakakmu. Tolong jauhkan pisau itu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Baik-baik kamu bilang. Stella justru semakin menekan leher Jaka. Au, sakit Stella. Tolong hentikan ini. Ha. Kamu memohon padaku. Saat ibu meminta uang hasil menggadaikan rumah ini, apa kamu tak merasa kasihan? Justru dengan bangganya memperlihatkan mobil itu. Saat ketahuan aku hamil demi uang agar bisa membayar cicilan bank, dan itu semua ulahmu. Apakah kamu merasa kasihan?
Bahkan sampai saat ini, kamu mengambil kesempatan atas apa yang kualami. Bayu, tolong hentikan Stella, pinta ibu padaku. Maaf bu, aku tak bisa, tolakku tenang. Jaka bisa mati, Stella akan dipenjara dalam keadaan hamil. Tolong lakukan sesuatu, Bayu. Ibu masih memintaku agar bertindak. Namun, Inur malah melangkah ke pintu seperti mau melarikan diri. Bisa jadi mau memanggil bapaknya yang preman itu. Aku harus bertindak sebelum ia berhasil kabur. Kamu mau masuk penjara lagi atas kasus penjualan adik ipar, Inur? Langkah Inur langsung terhenti mendengar perkataanku. Lalu ia membalikkan badan. Aku nggak jual Stella. Toh ia yang jual diri hingga hamil. Sangga Inur berkilah. Kamu dan suamimu ini telah meminta uang pada Bagas. Apa namanya kalau bukan menjual? Enggak kok. Itu Mas Jaka yang minta. Rencananya uang itu akan kami kembalikan pada Stella. Tapi belum sempat aja. Alasan, cepat ke sini, atau aku akan melemparmu dengan asbak rokok ini sebelum kamu melewati pintu, anjamku sambil mengambil asbak rokok di atas meja. Jangan, Bay. Aku hanya ingin membersihkan kue ini. Jangan lempar ya. Aku akan kembali. Secepatnya, Inur berlari ke tempat semula. Sangat terlihat ia ketakutan. Hingga kakinya terpeleset karena sepatu hak tinggi. Tapi ia bangkit lagi dan kini sudah berada di tempat ia berdiri semula. Kamu mau? Apa masalahmu bisa selesai dengan semua ini? Sepertinya Jaka berusaha tenang. Aku tak peduli itu. Aku hanya ingin membalaskan sakit hatiku. Setelah terlihat sangat membenci Jaka. Bahkan ia tak ragu menekan leher Jaka hingga sedikit tergores. Tolong jangan lakukan itu, Stella. Jika kamu memiliki uang itu, setidaknya kita bisa pergi dari sini hingga tak ada yang tahu. Mulai hidup baru dan besarkan anakmu. Tapi jika dipermasalahkan, apa yang kamu dapat? Bagas sudah beristri, tetap saja kamu tak akan dianggap. Kini ibu sudah berdiri, tidak jauh dari Jaka dan Stella. Aku akan memberikan uang itu. Aku janji. Tolong jangan lakukan itu, Stella. Jaka masih memohon. Hidupku hancur. Kenapa ibu masih memikirkan aku? Pikirkan saja putramu ini. Bahkan saat ia sudah menyakiti anakmu yang lain. Bela terus dia. Sayangi terus dia, Bu. Tapi biarkan aku melakukan sesuai keinginanku juga. Jangan, Stella. Tiba-tiba Bagas datang bersama 2 orang lelaki. Entah siapa mereka. Apa urusanmu, Om? Ini urusanku sama dia. Stella belum juga beranjak. Bagas, jika terjadi sesuatu pada putra dan putriku, kamu harus bertanggung jawab karena semua ini ulahmu. Stella. Astaga. Ibu melempar kesalahan Jaka ke Bagas. Ternyata ini masalah saudara rakus. Baiklah, aku masih punya empati hingga mau bertanggung jawab. Semua kebutuhan Stella akan aku penuhi, termasuk biaya kuliahnya. Aku tahu ia sedang menyusun skripsi. Jika ia mau melanjutkan S2, aku tak keberatan. Anakku dalam kandungan Stella tidak akan terabaikan. Tuh, dengar kata Bagas. Lepaskan aku, Stella. Aku janji tak akan mengganggu hidupmu.
Setelah masih belum melepaskan Jaka. Setelah kita bisa pergi dari sini, cari kontrakan dan kamu bisa kuliah karena perutmu belum besar. Bersabarlah nak, ibu tak akan meninggalkanmu. Jangan lakukan kesalahan ini, ibu mohon. Setelah lepaskan dia, aku akan merawat anakmu. Jika kamu malu ketahuan masyarakat, bilang itu anakku dari wanita lain. Tak jadi masalah jika aku dipandang hina. Aku sudah terbiasa, ucapku ke Stella. Perlahan Stella menjauhkan pisau dari Jaka. Saat itu Jaka langsung menghela nafas besar berulang kali sambil mengurut dada. Dan ibu pun terlihat lebih tenang. Mas Bayu, kenapa kamu tak berubah? Kamu selalu menerima atau menanggung kesalahanku. Justru dari kecil aku berlindung di punggungmu, meskipun akulah yang salah. Kenapa mas? Setelah menatapku dengan uraian air matanya. Karena kamu adalah adikku. Sampai kapanpun kita tetap terlahir di rahim yang sama. Jawabku. Aku sudah menghinamu, bahkan mungkin aku juga yang membuat rumah tanggamu hancur. Tapi kenapa? Pisau terlepas dari tangan Stella. Ia mulai duduk bersandar dan terlihat lemah dengan keringat bercucuran. Apakah Stella menyadari sikapnya selama ini padaku? Ibu menghampiri Stella, lalu mengelap keringatnya dengan tangan. Ibu salah karena salah menilai. Ibu salah karena membesarkan Jaka hingga ia tak punya perasaan. Hah? Ibu bilang aku tak punya perasaan. Jaka menanggapi dengan kesal. Ya, kamu anakku yang tak punya perasaan. Mungkin binatang lebih punya rasa kasihan daripada kamu, Jaka. Hei, Bu. Mas Jaka anakmu, bicara kok malah merendahkan. Aneh deh, bela Inur menegur ibu. Diam kamu, berani bicara menyalahkan ibuku. Akan kupecahkan kepalamu dengan asbak ini, ancamku lagi ke Inur. Di tanganku masih memegang asbak rokok. Seketika Inur langsung terdiam dengan ekspresi cemberut. Bahkan ia berusaha mengalihkan dengan membersihkan wajahnya dengan tisu yang diambil dari atas meja. Baiklah, sebaiknya urus urusan kalian karena aku sudah tak berhak lagi berpendapat. Jaka mengambil tisu lalu mengelap wajahnya. Nur, ayo kita pulang, ajak Jaka. Iya mas, aku udah dari tadi mau pergi. Lalu mereka melangkah ke pintu. Namun sebelum mereka melewati pintu, dua orang lelaki bersama Bagas langsung menghadang seolah tidak mengizinkan Jaka dan Inur pergi dari sini. Hei, jangan halangi langkah kami. Tugas Jaka. Bukannya menjawab. Dua orang itu malah menyeret Jaka dan Inur hingga didorong tepat mendarat di depan kaki Bagas. Kalian kenapa sih? Apa urusan kalian? Berani kalian menyentuhku? Umpat Inur. Kalian masih belum menyadari kesalahan kalian? Bagas melototi mereka. Apa maksudmu? Jaka tergagap. Mana uangku? Hah? Itu sudah kesepakatan kita, jawab Jaka. Kami akan lapor ke polisi atas kasus. Setelah, biar karirmu hancur, ancam Inur tanpa ragu. Iya, kamu pintar juga, Nur. Kita punya senjatanya. Jaka bangkit dan ia masih sempat tersenyum sinis. Ayo berdiri, sayang. Jaka mengulurkan tangannya ke Inur. Ih. Aku tak terima diseret seperti seorang penjahat, mas. Kita laporkan aja dia. Silahkan laporkan.
Tapi sebelum itu, kaki kalian akan kupatahkan satu persatu karena telah berani menipuku. Kamu kira kami takut? Justru karirmu akan hancur, tantang Jaka. Baiklah, kesabaranku sudah habis. Lelaki ini, Bagas memerintahkan dua lelaki itu dengan menunjuk Jaka. Oh, jangan. Berani kalian menyentuhku, akan ku... Plak, plak. Belum sempat Jaka melanjutkan kata-katanya, dua lelaki itu menampar Jaka seperti manusia berdarah dingin. Bu, cepat hentikan mereka. Terlihat Inur terlihat sangat khawatir. Akan tetapi ibu sama sekali tidak bersuara. Ia hanya menatap semua ini. Entah apa yang ibu pikirkan. Jangan lakukan itu. Jaka berusaha menahan pakaiannya agar tidak dilepaskan. Tapi dua orang itu tak peduli. Bayu, tolong aku. Cari pertolongan, pinta Jaka. Maaf, urusanmu bukan urusanku, jawabku sambil tersenyum puas dengan apa yang aku lihat. Sekarang baju Jaka sudah dilepas paksa. Dengan lancarnya, celana jeans panjang Jaka juga dilepas. Jaka berusaha memberontak, namun tetap saja kalah tenaga. Saat semua mata terfokus pada Jaka, perlahan Inur mencoba melarikan diri ke pintu. Namun, ia langsung terjatuh karena tiba-tiba Bagas menyadari gerak Inur. Bagas menarik kerah belakang baju Inur hingga itu terjadi. Aku akan bilang bapakku. Aku beri waktu 15 menit. Kalau uangku tak kembali, kalian berdua akan aku dan diseret ke jalan. Aku tidak main-main. Jangan, Ibu, Bayu, Stella, tolong aku. Inur menatap kami, memohon. Lakukanlah, Bagas. Mereka berdua pantas mendapatkannya. Tenang saja, kami tidak akan bersaksi atas penganiayaan ini hingga kamu aman. Di luar dugaan, justru ibu menyetujui perbuatan Bagas. Baiklah, sekarang buka semua pakaian Jaka hingga tak bersisa. Perintah Bagas pada dua orang lelaki itu. Kini yang terlihat, Jaka hanya memakai celana dalam saja. Tunggu. Tiba-tiba setelah menghentikannya hingga semua terdiam menatap Stella. Syukurlah kamu masih kasihan padaku, Stella. Aku tahu kamu pasti tidak tega karena kita saudara, ucap Jaka terlihat senang. Iya, lagian uang itu bisa kita bagi, Stella. Toh tidak perlu ada kekerasan. Inur juga ikut bersuara. Ada apa, Stella? Tanya Bagas. Om, dalam kulkas ada cabai. Aku mau mereka berdua merasakan sensi panas agar mulut mereka tidak asal ngoceh lagi. Dan mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Apa? Kamu udah gila menyiksa kami? Mata Jaka membelalak pada Stella. Begitupun Inur. Aku justru semakin penasaran sampai mana mereka mempertahankan uang itu. Rakus dan licik adalah dua kata yang paling tepat menggambarkan Jaka dan Inur. Bersambung.